Ya, puji Tuhan, sahabat Shalom. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, akhir-akhir ini saya melihat mulai bermunculan orang-orang, bahkan kelompok-kelompok yang meragukan tentang ketuhanan, keilahian daripada Yeshua HaMasiah. Dulu mungkin kita pada umumnya sebagai orang Kristen, satu kelompok yang kita tahu yang menolak tentang ketuhanan Yeshua HaMasiah, ya, itu saksi Yehova. Tetapi sekarang justru orang-orang, bahkan kelompok ini bermunculan justru dari kalangan gereja-gereja, kelompok orang-orang yang sedang masuk di dalam arus pemulihan ini. Mulai dari nama sampai kepada hukum dan ketetapan Tuhan. Dan saudara-saudara, orang-orang ini pun tidak segan untuk menyatakan tentang paham mereka, baik secara langsung maupun di media sosial. Ada berbagai macam pandangan, tudingan terhadap Yeshua Sang Mesias kita. Ada yang bilang dia kan hanya Mesias, tapi dia bukan Tuhan. Dia kan hanya seorang nabi dan dia bukan Tuhan. Dia kan hanya seorang rabi, guru pengajar Torah, tetapi dia bukan Tuhan. Ada yang bilang tidak ada ayat yang menyatakan. Yeshua sendiri bilang bahwa aku adalah Tuhan. Jangankan Tuhan, anak Tuhan pun tidak. Karena pernyataan sebagai anak Tuhan itu muncul dari kalangan para talmidin atau para muridnya. Yeshua semasa hidupnya selalu menyatakan bahwa aku adalah anak manusia. Nah, saudara-saudaraku, tentunya tudingan-tudingan, pernyataan-pernyataan seperti ini bukan tanpa dasar. Mereka tentunya, saudaraku, punya argumen, bahkan didukung dengan ayat-ayat firman Tuhan. Ya, kita menggunakan kitab suci yang sama, tetapi dalam pengertian, dalam pemahaman yang berbeda. Dan itu sih sah-sah saja. Karena kita melihat satu hal pasti akan berbeda. Untuk itu saya ingin mengingatkan kepada kita untuk kita hati-hati. Untuk kita berjaga-jaga, waspada. Melihat firman Tuhan itu tidak bisa kita hanya melihat sepotong demi sepotong, hanya ayat per ayat, seolah-olah ayat ini berdiri sendiri. Tapi satu hal yang saya mau garis bawahi dan ingatkan kepada kita semua, bahwa pertanyaan dalam sebuah ayat harus dijawab juga dengan ayat firman Tuhan. Tidak boleh ada yang berseberangan, tidak boleh ada yang bertolak belakang. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya menganggap ini penting dan perlu untuk
untuk saya ingatkan dan beritahukan kepada kita semua. Baik yang ada di tempat ini maupun bagi teman-teman yang mengikuti ibadah ini secara virtual. Banyak teman-teman kami yang saya kenal baik, yang dulu pun mengagungkan Yeshua sebagai Tuhan, menyembah juga kepada Yeshua sebagai sebuah kesatuan dengan Elohim yang Echad itu. Tetapi sekarang mereka berhenti untuk memuja Yeshua, meninggikan Yeshua, apalagi menyembah kepada Yeshua. Bagi orang-orang ini satu-satunya yang harus disembah adalah Yahweh Elohim. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penting karena ini sangat prinsip bagi kita. Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-15, firman Tuhan bilang begini. Ulangan atau Devarim pasal 18 ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Yahweh Tuhan. Dialah yang harus kamu dengarkan. Dilanjutkan dengan ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Dalam tulisan Mose ini dalam kitab Ulangan, kira-kira Mose sedang bernubuat tentang seorang nabi yang akan muncul, yang diutus oleh Tuhan, di mana Tuhan akan taruhkan perintahnya, firman-Nya dalam mulutnya, dan bangsa ini, umat ini harus mendengarkan dia. Siapa yang tidak mendengarkan perkataan nabi Tuhan ini, maka mereka akan binasa. Yang jadi pertanyaan, Moses sedang bernubuat tentang seorang nabi yang akan muncul. Lalu tentunya kita yang hidup di era zaman mesianik ini akan bertanya-tanya, siapa nabi yang dimaksud oleh Mose? Apakah nabi yang dimaksud oleh Mose itu adalah jangan-jangan Elia? Karena kita tahu Elia juga bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan tentunya semua itu adalah kedaulatan daripada Bapa Yahweh itu sendiri. Atau mungkin Elisa. Elisa juga tidak kalah hebatnya. Begitu luar biasa pemakaian Tuhan terhadap dirinya selama dia hidup. Atau mungkin nabi-nabi besar yang kita tahu, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, atau mungkin nabi-nabi kecil. Tetapi di dalam perjanjian baru, dalam Brit Kadasa, tidak ada mengkonfirmasi bahwa nubuatan yang dimaksud oleh Mose ini merujuk kepada nabi-nabi tadi yang saya sebutkan. Tetapi melalui tulisan seorang Lukas, seorang tabib, seorang dokter, justru menyatakan kepada kita siapa yang dimaksud oleh Mose ketika dia bernubuat bahwa Tuhan sendiri akan membangkitkan seorang nabi dari antara kamu. Kamu harus dengarkan dia. Nabi seperti aku, kata Mose. Kita
Kita lihat sama-sama dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 20 sampai 26. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara virtual juga bisa membuka ayat-ayat firman Tuhan, supaya kita boleh dibekali dengan firman Tuhan yang benar, dan tentunya membuat iman kita juga menjadi benar. Memiliki pemahaman yang benar itu sangat penting bagi kita. Kisah Para Rasul 3 ayat 20 mulai saya bacakan untuk kita semua sampai 26. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yeshua yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Hamasya. Hamasya itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Mose, Tuhan Yahweh akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Tuhan membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Kisah pasal yang ke-7 ayat 37. Mose ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Tuhan bagimu dari antara saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata berdasarkan nubuat dalam kitab Ulangan tadi pasal 18 ayat 15 dan 18, dan yang dikonfirmasi oleh Lukas yang menulis tentunya kitab Kisah Para Rasul dalam Kisah pasal 3 ayat 20 sampai 26 dan Kisah pasal yang ke-7 ayat 37, bahwa ternyata yang dimaksud oleh Mose, seorang nabi yang akan dibangkitkan oleh Tuhan, yang sama seperti aku, bukanlah ternyata Elia, bukanlah ternyata Elisa, bukanlah ternyata Yesaya, Yeremia dan lain-lain. Tetapi yang dimaksud oleh Mose ternyata adalah Yeshua Hamasya. Ya. Jadi ternyata saudaraku adalah Yeshua Hamasya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kenabian daripada Yeshua Hamasya lalu mengurangi, apalagi meniadakan keilahian dia atau ketuhanan dia? Ini yang jadi pertanyaan. Sehingga ada orang beranggapan dan berpikir bahwa Yeshua dia hanya seorang nabi. Ya. Nah, saudara-saudara, untuk itu kita perlu memahami arti dan makna dari nabi. Kita harus mengerti dan memahami pengertian nabi yang sesuai dengan kitab suci atau sesuai dengan iman Kristen, iman kita, pengikut jalan Tuhan. Konsep nabi dengan agama-agama lain berbeda dengan konsep nabi yang kita pahami, yang dicatat, ditulis di dalam kitab suci, saudara. Ya. Kalau saya melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ini yang diyakini, ya, yang dipahami oleh agama seberang tentang arti daripada nabi. Ya. Pengertian
pengertian umum nabi ialah seorang manusia yang diberi kepercayaan berupa wahyu untuk dirinya sendiri. Wahyu yang diterima oleh seorang nabi tadi itu tidak harus dia beritakan kepada orang lain, tidak harus dia ajarkan kepada orang lain. Itulah nabi secara umum dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan itu yang diyakini oleh agama yang saudara. Berbeda dengan rasul. Rasul adalah seseorang yang menerima wahyu dari Tuhan, dan dia wajib untuk ajarkan. Wajib untuk dia beritakan kepada masyarakat umum atau orang lain. Makanya untuk agama seberang, Musa itu bukan seorang nabi, tetapi dia disebut dengan Rasulullah. Dia sebagai rasul, bukan nabi, termasuk Isa juga. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sementara nabi dalam pengertian kita adalah seorang yang menerima wahyu dari Tuhan. Apakah wahyu itu dalam bentuk nubuatan untuk dia sampaikan, untuk dia beritakan kepada orang Israel? Apakah wahyu itu dia terima melalui bentuk penglihatan, sehingga dia harus sampaikan itu? Apakah dalam bentuk teguran? Apakah dalam bentuk nubuatan untuk sesuatu yang akan datang? Sama seperti contoh tadi yang kita baca dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 dan 18. Itu merupakan nubuatan yang disampaikan oleh Mose, dan itu digenapi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting bagi kita. Yeshua dalam Ibrani pasalnya yang ketiga ayat yang pertama, mari kita lihat sama-sama. Dia di situ juga disebut sebagai rasul. Jadi yang pertama, kita sudah bisa melihat gambaran Yeshua sebagai nabi. Dalam Ibrani pasal 3 ayat 1 bilang begini, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, saya cross check hampir sama semuanya dengan terjemahan yang lain. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yeshua. Jadi dalam konteks ini saudara, ayat yang pertama Ibrani pasal yang ketiga, Yeshua dia juga adalah rasul yang memiliki arti sesuai konteks kitab suci kita adalah utusan. Tapi dia juga adalah imam, dia juga adalah imam besar. Sebagaimana di dalam Torah yang sudah diatur oleh Tuhan, bahwa imam besar itu dia akan menjadi perantara antara umat Israel dengan Bapa Yahweh. Ketika dia berbicara menghadap Tuhan, maka dia berdiri mewakili 12 suku Israel. 12 suku Israel. Sama saudara. Yeshua dalam kitab Ibrani, apalagi kalau kita baca seluruh kitab Ibrani, banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang merujuk, yang menunjuk, yang memberitahukan kepada kita tentang Yeshua sebagai gambaran daripada imam
besar yang bukan mengikuti aturan daripada Torah yang harus dari suku Lewi, tetapi dia mengikuti yang namanya imamat Melkisedek, Melek Sadik. Tetapi kita harus melihatnya dari soal masalah fungsinya. Makanya saudaraku, kenapa Mose bernubuat tentang nabi seperti aku yang akan dibangkitkan oleh Tuhan di tengah-tengah kamu. Kalau penekanan kalimatnya, ayatnya itu seperti aku, berarti dalam soal apa? Apakah dalam soal melakukan mujizat misalnya? Karena kita tahu bagaimana melalui Mose Tuhan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat sejak orang Israel ada di tanah Mesir, tanah Misraim, sampai mereka sudah keluar di padang gurun. Mujizat itu terus Tuhan nyatakan. Apakah dari segi itu? Kalau hanya dari segi itu saya sebut tadi, nabi-nabi Elisa, Elia itu juga hebat-hebat, tidak kurang hebatnya. Tetapi ternyata saudara, kalau kita baca tadi di dalam kitab Kisah pasal yang ketiga, ternyata bukan soal itu. Tetapi saudara-saudaraku, di dalam ayatnya tadi yang terakhir, ayat yang ke-26, perhatikan baik-baik. Dan bagi kamulah pertama-tama Tuhan membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Jadi maksud penekanan Mose yang sama seperti aku, kalau Mose membawa keluar orang Israel dari tanah perbudakan yaitu Misraim, maka Yosua dia membawa umat Tuhan keluar dari tanah perbudakan dosa. Nggak ada nabi yang membawa manusia bisa keluar dari perbudakan, termasuk Elia, Elisa, nabi besar bahkan nabi kecil. Hanya Yosua yang melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Moses sebagai utusan Tuhan. Dia membawa orang Israel keluar dari rumah perbudakan yaitu Misraim. Yosua sebagai utusan, dia membawa keluar umat-umat Tuhan, manusia dari perbudakan dosa. Tandanya sama. Kalau kita mau bahas tentang Pesak pertama misalnya, dengan penggenapan Yosua sebagai domba Pesak. Ya. Mungkin ini saya sudah sering kali jelaskan kepada kita, dan saya tidak akan jelaskan untuk midras kali ini. Ya. Sama saudara. Jadi yang dimaksud oleh Mose, nabi seperti aku adalah nabi pribadi yang membawa umat Tuhan keluar dari perbudakan. Kalau Mose membawa umat Israel keluar dari perbudakan Misraim, maka Yosua membawa umat manusia keluar dari perbudakan dosa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak sekali ya, gambaran dalam kitab suci. Kalau kita berbicara tentang yang namanya Tuhan itu termasuk Yosua. Nabi sudah tadi, Rasul iya, Imam besar iya, apalagi dia adalah gembala. Apalagi dia adalah guru, dia adalah rabi. Apalagi dia adalah anak manusia. Dan dia adalah hamba. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Sekali lagi saya kembali lagi mengajukan pertanyaan ini. Apakah Yeshua ketika digambarkan disebut dalam kitab suci sebagai nabi, rasul, imam besar, gembala, guru, anak manusia, hamba, lalu kemudian mengurangi apalagi meniadakan, menghilangkan keilahian dia, ketuhanan dia. Kan ini yang jadi pertanyaan, saudara. Bahkan kita tahu bersama ada teman kita dulu yang bersama-sama dengan kita, dia nggak mau pakai istilah Bapa. Karena Bapa itu dia anggap sangat rendah gelarnya. Dibandingkan dengan Elohim, dibandingkan dengan Tuhan. Dia nggak mau pakai istilah Bapa. Makanya dia sangat terpukul, ya, sangat tidak sejahtera kalau ada orang yang berdoa kebanyakan menyebut Bapa. Kalau kebanyakan menyebut Bapa itu dia nggak sejahtera, karena dia anggap istilah Bapa itu kan sama kita di rumah, panggilnya Bapa, dan itu istilah yang bagi dia kalau dibandingkan dengan Tuhan itu sangat rendah. Nah, apalagi kalau hamba. Ini kan repot, saudara. Makanya sekali lagi saya tekankan kepada kita, melihat firman Tuhan itu jangan hanya ayat per ayat. Kemudian ayat ini kita dirikan sendiri. Kita pahami secara letterlek. Ini bahaya, saudara. Misalnya dalam salah satu tulisan penulis Injil Sinoptik bilang begini, saudara. Barang siapa tidak membenci, ya kan, saudara? Barang siapa yang tidak membenci saudaranya, siapapun itu, mau ibu, ayah, istri, suami, kakak beradik, barang siapa tidak membenci saudaranya, dia tidak layak menjadi murid. Nah, kalau kita dirikan ayat ini sendiri, kemudian kita pahami secara letterlek, berarti kita harus benci dulu keluarga kita, baru kita layak di hadapan Tuhan atau disebut sebagai murid. Nah, ini yang salah kaprah, saudara. Makanya kita harus melihat ayat referensi yang lain. Maksudnya siapa? Ternyata penekanannya sebenarnya intinya sama. Tuhan tidak mau ada yang dilebihkan, dinomorsatukan lebih daripada dia. Tuhan mau dia satu-satunya yang diprioritaskan. Gak boleh kita mengasihi sesama siapapun itu lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Ini yang Tuhan mau tekankan. Makanya sekali lagi saudara-saudaraku, perlu kita belajar kitab suci, baca. Kalau ada hal-hal mungkin yang belum kita pahami, perlu untuk kita sharingkan, supaya kita juga tidak gagal paham. Memang sekali lagi banyak sekali tudingan akhir-akhir ini yang diarahkan kepada kelompok, kepada orang, bahkan mungkin kepada saudara dan saya, yang mengakui bahwa Yeshua itu adalah Tuhan. Salah satu yang menjadi pertanyaan yang mendasar tidak lain adalah, tolong tunjukkan satu ayat di dalam kitab suci, ya dari Kejadian sampai Wahyu nggak apa-apalah katanya, yang menuliskan sebuah pernyataan dari Yeshua bahwa aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Ada gak, saudara?
nggak ada ayat letter L bunyi seperti itu, nggak ada. Tapi kan kita juga bisa balik lagi dengan sebuah pertanyaan. Ada nggak ayat, atau tolong tunjukkan satu ayat dari Kejadian sampai Wahyu yang Yosua bilang, aku bukan Tuhan, maka jangan sembah kepadaku. Ada nggak? Toh juga tidak ada secara letterlek, saudara. Ya. Untuk itu kita perlu memahami dalam keterkaitan hubungan pernyataan-pernyataan di dalam ayat firman Tuhan. Ketika Yosua berbicara, dia sebagai bapa dan umat Israel sebagai anak. Kapan dia berbicara, dia sebagai Tuhan dan Israel sebagai umatnya. Jadi saudara-saudara, jangan kita salah kaprah seperti orang yang saya sebut tadi. Tidak mau menyebut Bapa karena dianggap gelar yang paling rendah. Ini Tuhan sedang menggambarkan sebuah hubungan, sebuah relasi. Ketika dia bicara dia sebagai Tuhan, maka umat Israel sebagai umatnya. Dia sebagai sesembahan, yang mereka sebagai umat yang menyembah kepada dia. Ketika dia bicara dia sebagai suami, maka Israel pasti sebagai istri. Ketika dia bicara dia sebagai gembala, maka pasti Israel sebagai domba gembalaannya. Ketika dia berbicara dia sebagai guru, maka pasti umatnya itu sebagai murid yang sedang dia didik, sedang diajarkan. Begitu seterusnya, saudara. Nah, ini kan repot. Kalau orang hanya memahami Yosua sebagai yang saya katakan tadi, nabi, lalu mengabaikan, meninggalkan, bahkan membuang tentang keilahian dia, tentang ketuhanan dia. Sebagai rabi pengajar Torah, lalu meninggalkan dan membuang tentang keilahian, ketuhanan dia. Ini yang repot, saudara. Coba kita renungkan sama-sama. Coba kita pahami sama-sama. Apa yang tadi kita baca di dalam kitab Markus tadi, pasal yang ke-12 ayat 35 sampai yang ke-37. Bilang begini, Markus 12 ayat 35 sampai 37. Pada suatu kali ketika Yosua mengajar di bait Tuhan, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Coba saudara, renungkan baik-baik. Yosua bilang bagaimana mungkin. Daud sendiri menyatakan bahwa Mesias itu dia adalah anaknya. Makanya kalau kita baca silsilah kelahiran Yeshua HaMashiach dalam Injil Mattityahu, kita akan menemukan bahwa Yeshua itu dia adalah anak Daud. Dia adalah keturunan Daud. Dalam wujud kemanusiaan, dalam wujud kemanusiaannya dia anak Daud. Lalu bagaimana mungkin di satu sisi dia disebut sebagai anaknya, tapi di sisi lain dia juga adalah tuannya katanya. Kalau Tuhan di atas segala Tuhan, ya yang dimaksud tidak lain adalah ya Tuhan. Jadi bagaimana mungkin
Mazmur pasal berapa tadi? 110 ayat yang ke-1. Coba satu orang baca lagi, lantunkan. Moga-moga saudara bisa pahami makna daripada ayat-ayat yang saya maksudkan, sehingga kita bisa membedakan kapan Yeshua berbicara sebagai anak manusia. Hakikat dia sebagai manusia yang diutus untuk melakukan penyelamatan melalui dirinya. Dan kapan dia berbicara dia sebagai hakikat daripada Elohim yang echad itu. Silakan. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud. Demikianlah firman Yahweh kepada Tuhanku di hari sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Yahweh dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang dinubuatkan, yang disampaikan oleh kitab Mazmur, yang dinubuatkan oleh kitab Wahyu, bahwa memang Mesias itu dia akan menjadi raja yang akan memerintah untuk selamanya. Makanya dia diberikan sebuah kehormatan. Ada di sebelah kanan takhta Elohim. Takhta Daud itu berbicara tentang kerajaannya yang kekal yang akan dia perintahkan kelak nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sulit dipahami kalau kita tidak mengerti tentang Yohanan 1 ayat 1. Bagaimana mungkin di satu sisi dia disebut sebagai anak, tetapi di sisi lain dia juga disebut sebagai tuannya, sebagai Tuhannya. Yohanan pasal 1 ayat yang pertama itu mengkonfirmasi bahwa Yeshua itu dia sejak semula dia bersama-sama dengan Elohim, dia bersama-sama dengan Tuhan, dan dia adalah Tuhan. Ingat, sebelum dia datang dalam wujud manusia, dia adalah sang firman. Maka sang firman itu tentunya ada bersama-sama dengan Elohim itu sendiri. Bagaimana mungkin, saudaraku? Bagaimana mungkin firman dengan Elohim itu bisa kita pisahkan? Makanya dibilang bahwa dia adalah Elohim. Karena firman itu, saudaraku, dia bersama-sama dengan Elohim. Ketika dia datang dalam wujud manusia dan diam di antara kita, dia menjadi manusia, maka dia bisa dibedakan. Tetapi dia tidak bisa dipisahkan. Nah, ini yang kadang-kadang kita gagal paham, nggak bisa pahami. Jadi sekali lagi, tolong dipahami bahasa sederhana saya. Ketika dia mengambil rupa manusia, menjadi manusia, maka dia bisa dibedakan nggak? Bisa. Makanya yang mati di atas kayu salib itu adalah kemanusiaannya dia, bukan keelohiman, bukan ketuhanannya dia. Makanya orang mulai bertanya-tanya. Ya, samalah dengan pertanyaan
agama-agama lain, kok Tuhan bisa mati? Memang Tuhan gak bisa mati, saudara. Yang mati itu adalah kemanusiaannya dia yang dia ambil dengan sebuah misi. Itulah yang mati. Tuhan itu kan predikat, saudara. Tuhan itu kan predikat. Ya masa predikat bisa mati? Misalnya Presiden Gus Dur mati. Yang mati itu siapa? Presidennya apa Gus Durnya? Gus Durnya yang mati. Kemanusiaan Gus Dur. Presiden mah gak bisa mati. Orang kok presiden mati, bingung. Karena presiden itu predikat. Ya Tuhan memang gak bisa mati. Yang mati itu adalah kemanusiaan. Jadi kita harus bisa bedakan. Makanya ketika dia di mikve, ketika dia dibaptis, kemudian apa? Turunlah Roh Kudus berupa burung merpati. Terdengarlah suara dari sorga. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Elohim yang echad itu sebagai sebuah kesatuan. Gak bisa saudara pisahkan. Bedakan bisa? Bisa. Makanya banyak orang yang gagal paham. Lah waktu Yesua berdoa, berdoanya kepada siapa? Loh, kemanusiaan dia yang berdoa. Maka dia berdoa kepada Bapa yang adalah Roh. Gitu loh saudara. Tapi ini gak bisa dipisahkan. Ngerti gak saudara? Jadi Yesua Tuhan apa bukan? Ya, Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 bilang apa? Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi yang mati itu jelas firman Tuhan bilang kemanusiaan Yesua. 1 Kefas atau 1 Petrus 3 ayat 18 bilang apa? Sebab juga Hamasia telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Tuhan. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Jadi yang dieksekusi, yang mati itu, yang dibunuh itu adalah keadaan kemanusiaannya dia. Yang bisa lapar, yang bisa haus, yang bisa berdarah. Itulah kemanusiaan dia. Makanya sekalipun tidak ada ayat, suka kita memberikan sebuah pernyataan statement bahwa Yesua itu dia manusia seutuhnya, manusia 100%, tetapi juga dia ilahi 100%. Dia juga Tuhan 100%. Tinggal kapan kita melihat yang tadi. Ketika dia berbicara, dia eksistensi dia sebagai anak manusia yang harus datang untuk menderita, melakukan misi penyelamatan. Maka jangan heran Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ketika dia hidup, bahkan ketika sesudah dia bangkit dalam Wahyu, waktu orang-orang datang sujud menyembah kepada dia, dia tidak pernah larang. Misalnya waktu di perahu, ketika gelombang badai menerpa perahu murid-muridnya, lalu dia kemudian meredakan angin itu. Lalu apa yang terjadi? Mereka sujud menyembah. Yesua nggak cepat-cepat. Aduh, bro, jangan, nggak enak. Bukan saya yang kalian harus sembah. Kagak, saudara. Begitu juga dalam kitab Wahyu. Ini menunjukkan tentang eksistensi dia sebagai Elohim yang
Eka tadi yang bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Gak bisa dipisahkan, saudara. Untuk itu firman Tuhan menjelaskan dalam Yohanan pasal yang ke-1, kalau kita baca seterusnya, kehadiran Yeshua dalam wujud manusia untuk merepresentasikan Bapa yang adalah roh yang tidak kelihatan. Makanya dalam Yohanan pasal yang ke-10 ketika berdiskusi dengan murid-muridnya termasuk Philip, yang bilang tunjukkan Bapa itu kepada aku, apa yang Yeshua bilang? Bapa itu ada di dalam aku. Kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Karena Bapa itu di dalam aku. Kamu gak bisa lihat. Gak mungkin, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa dengan segala kemuliaannya yang adalah roh. Jangankan Philip, jangankan kita, Moses saja nggak bisa melihat kemuliaan. Sehingga Yeshua bilang, gak usah kamu tanya, kamu lihat aku. Inilah firman yang jadi manusia. Kalau kamu mau pengen tahu Bapa seperti apa, lihat aku. Apa yang aku lakukan itu bukan datang dari diriku sendiri. Apa yang aku ajarkan bukan datang dari diriku sendiri. Makanya Yeshua bilang, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita terkecoh dengan orang-orang yang saat ini sedang meninggalkan keilahian, ketuhanan daripada Yeshua HaMashiach, dan menempatkan Yeshua begitu kecil. Dia hanya ditentukan sebagai jalan. Dia tidak layak menerima kemuliaan. Dia tidak layak menerima kehormatan. Dia tidak layak menerima kepujian. Tetapi bagi kita, Yahweh Besem Yeshua HaMashiach, Dia layak menerima kemuliaan, kepujian, glory, dan kehormatan. Bapa Yahweh kiranya memberkati kita semua hari ini. Haleluya.